Apa kata dunia? Sementara yang lain sudah jalan, Indonesia kok cicing aja, katanya diem aja. Kita menginginkan kompetisi jalan karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama. Maka datanglah bencana corona, yaitu tanggal 14 saya di Balikpapan. Begitu kick off, saya ditelepon oleh salah satu menteri, Kang bisa berhenti bola, katanya. Waduh, ya, baru kick off. Tapi saya minta waktu 1-2 hari. Kemudian kami bergerak, langsung rapat di sana dengan Pak Menpora di Balikpapan. Maka kita putuskan status tanggap darurat. Kita berikan pengumuman kepada klub, tanggal 16 berhenti semua. Bayangkan aja, lagi rame-ramenya, putaran pertama Liga 1 sudah jalan, semarak Liga 2 juga di Balikpapan, ramai sekali, luar biasa. Tiba-tiba diputuskan dengan corona, ya suka tidak suka, mau tidak mau, itu sudah memang harus kita berhentikan. Dapat dibayangkan kalau saya telat memberhentikan, terjadi penularan di stadion, wah habislah ketua PSSI. Bagi yang tidak suka, mampus lu Iwan Bule, katanya kan, kira-kira itulah ya. Lanjut. Langkah-langkah lain tentu, saya langsung mengeluarkan surat Cap 48 berkaitan dengan keadaan kahar atau force majeure, yaitu tanggap darurat yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, saya sampaikan ini debatable juga, karena memang sponsor tidak ada. Kemudian klub tidak punya uang. Akhirnya mungkin disepakati dengan klub-klub 25% gaji tersebut dibayar oleh klub kepada pelatih dan sponsor. Ya. Dalam surat tersebut memang saya memberi deadline tanggal 29 ini satu tahap darurat, kalau tidak diperpanjang maka liga jalan. Tapi ternyata diperpanjang. Namun kami melihat perkembangan berikutnya, kami sampaikan di slide berikutnya, ternyata kita menginginkan kompetisi jalan karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama. Lanjut. Ini force majeure, dihentikan liga. Ya. Kami sampaikan dengan berat hati, dengan susah, dengan sedih saya memberhentikan ini atas pertimbangan kemanusiaan, atas pertimbangan kesehatan yang ada di negara kita. Maka dengan surat yang ada kita berhentikan liga tersebut. Lanjut. Rekan-rekan sekalian, kita baru saja rapat secara maraton dan terus-menerus berkaitan dengan bagaimana kompetisi ke depan. Ya. Kita tidak pernah tahu, rekan-rekan, kapan COVID-19 akan berhenti, vaksinnya pun belum ada. Ya. Kalau nunggu COVID berhenti, kapan kita belum tahu. Kita melihat juga tempat-tempat lain, liga-liga lain sudah mulai menggeliat. Ya. Maka kita melakukan rapat untuk menganalisa mana yang terbaik. Ya. Apalagi sekarang sudah ada new normal. Ya. Kemudian juga kita punya pengalaman pernah disanksi oleh FIFA. Ya. Akibatnya kurang baik terhadap sepak bola nasional. Ya. Tentunya kompetisi yang nanti insya Allah kalau jadi dilakukan, itu pertama, itu untuk kepentingan klub sendiri, kedua tim nasional, ketiga tentunya tadi masalah ekonomi yang akan saya jelaskan di belakang pada kesimpulan nanti ya. Pasti ada pengaruhnya terhadap perekonomian, minimal terhadap dunia bola dan mungkin bisa membias kepada yang lainnya. Kalau dibuka lagi, pelatih mendapat lagi pemasukan lebih, pemain, akomodasi, hotel, kemudian transportasi, tapi tetap harus melalui COVID atau melalui protokol kesehatan yang ada. Lanjut. Rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kita akan dihadapi dengan World Cup Under 2021. Di dalam komunikasi dengan FIFA masih on the track, yaitu Mei, ya, di mana kita sudah ketinggalan timnas kita hampir 3 bulan tidak melakukan latihan semenjak berhentinya kompetisi. Shin Tae-yong juga sudah ada di Korea, kita akan tahu kembali. Nah, oleh sebab itu, bagaimana memanaskan performa pemain ini, kita harus ada di kompetisi. Ya. Tidak semua klub juga ingin, tapi saya jelaskan ke mereka. Ini kepentingan nasional,
kepentingan negara Indonesia, kepentingan NKRI, bahwa timnas harus baik, harus bagus ya. Oleh sebab itu kita sedang merumuskan nanti, yang jelas mungkin kalau nanti pun jalan bulan-bulan September atau Oktober mungkin pasti protokol kesehatan akan saya jalankan betul, di mana mungkin tanpa penonton, paling tidak begitu ya. Nah, nanti juga sudah ada kita dalam ring 1, 2, dan 3 itu ada 254 pemain, ring 1 berapa, 2, 3 ada di dalam buku panduan yang sudah saya tangani ya. Jadi ini yang pertama, kepentingan timnas ini penting sekali. Beliau menyampaikan jangan hanya bagus dalam penyelenggaraan, kita juga ingin berkiprah. Korea itu maju dulu karena beliau pernah menjadi penyelenggara World Cup. Satu lagi Spanyol pun demikian. Kita berharap ini momen Indonesia untuk memajukan sepak bola dengan semua kemampuan dan jaringan yang kita punya untuk bisa mengangkat harkat nama sepak bola Indonesia ke dunia internasional. Kita akan coba maksimal ya. Ya, tentunya dengan berbagai hal-hal yang harus mengarah ke sana. Lanjut. Kemudian kewajiban ini juga diamanatkan oleh dalam Kongres ya. Tentunya PSSI nanti akan mengajak APSI dan API berdiskusi sudah dilakukan oleh Sekjen saya dan juga kepada AFC dan FIFA. Piala AFC tetap bergulir ya, sebentar lagi bulan-bulan Oktober November jalan, ada di Indonesia, ada di Vietnam. Jadi kita harus siap. Jangan kita dipermalukan nanti berhenti AFC main, kompetisi tidak ada ya. Saya sampaikan di 18 klub tersebut mungkin ada 1-2 yang keberatan, tapi saya jelaskan ke mereka ternyata nasionalisme tinggi sekali. Bahwa ini kepentingan nasional lebih penting dari kepentingan klub, ya. Kepentingan secara makro negara kita lebih penting dari kepentingan pribadi yang ada di klub tersebut. Ya. Lanjut, kompetisi juga tentunya akan menggerakkan roda ekonomi, balik pemasukan hotel dan sebagainya. Tadi saya sampaikan tentunya dengan apa namanya dengan protokol kesehatan. Saya patut bersyukur Mas Tio, Adinda Akmal, kalau banyak teman alhamdulillah. Jadi ada teman dari Yogyakarta, beliau punya 5 hotel di sana kawan saya dengan konsorsium. Bang, saya siapkan hotel kalau ada kompetisi mungkin dipusatkan di Jawa bagi tim-tim yang luar Jawa. Mungkin Persiraja Aceh, Borneo, Barito Putra, PS Makassar, kemudian juga dengan Persipura. Itu kita akan difokuskan ada di Yogyakarta. Sehingga dia tidak warawiri. Tapi kalau tim yang ada di Jawa tinggal pakai tol udah sampai semua. Itu pertama 25%. Dia bilang, Bang, 20% aja saya bayar, Bang. Penting. Terakhir bilang, gimana kalau gratis? Gratis dengan makan sekali, alhamdulillah barokah itu namanya. Lagi kayak anak soleh, Pak. Ya. Itu doa Abah, wapres kita yang kita banggakan. Ya. Nah, ini akan saya coba nanti. Mohon doanya, mohon dukungan teman-teman sekalian untuk bisa terlaksana khususnya kompetisi ini. Lanjut. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya sampaikan bahwa nantinya tuan rumah Piala Dunia ini adalah satu golden moment buat kita, di mana tidak semudah kita bisa mendapatkan host sebagai penyelenggara. Selama Republik ini ada baru sekali, ya. Belum tahu 20 tahun, 30 tahun lagi, ya. Sebab tentunya itu kita harus sukses, ya. Harus berkiprah. Makanya saya mau mencetak timnas yang tangguh dengan semua sumber daya yang ada, saya kerahkan dengan jaringan yang ada untuk kemajuan sepak bola kita. Tentunya yang paling penting protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini harus dilalui. Lanjut. Ini rekan-rekan sekalian, buku-buku yang sudah saya terbitkan. Seperti Pak Duta Besar tadi, buku-buku tersebut ada rumusan, ada ring 1, ring 2, ring 3, kemudian harus masuk, harus pakai rapid test, kemudian berapa orang yang masuk ke stadion, lain sebagainya. Siapa yang menjaga, ada 250 terlibat personil orang di sana apabila ada satu kompetisi. Tapi bukan terlalu panjang nih, nanti mungkin secara khusus bisa saya berikan. Lanjut. Nah, buku-buku ini ada protokol kesehatan COVID-19 untuk penyelenggaraan Liga 1 dan 2, dasar pemikiran, panduan pencegahan pengendalian COVID untuk klub sepak bola ada, panduan sebelum bertanding ada, orang-orang yang berada di stadion ada, panduan saat bertanding ada, panduan saat bertanding lain sebagainya. Tentunya teman-teman bertanya,
bagaimana dengan tanpa penonton ya? Kita coba atur kita. Bahkan kita sudah bicara ke detail sponsor, kamu pasang dong foto-foto yang seperti di Eropa tuh yang seperti orang-orang yang duduk di kursi, padahal orangnya nggak ada kan itu. Tapi ada suaranya, kita akan coba ke sana. Mudah-mudahan bisa. Memang tidak mudah ya. Lain-lain sebagainya, termasuk TC lain sebagainya. Lanjut. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi dengan rasa bangga saya bisa berada di teman-teman semua. Mungkin sebentar lagi jam 3 saya akan meninggalkan arena ini. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Adapun kesimpulan daripada paparan saya atau keynote speaker saya, bahwa kita tidak masalah untuk menggelar kompetisi liga kembali karena kita sudah melakukan komunikasi baik dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan, tentunya atas izin gugus tugas COVID nanti Pak Doni Murardo. Habis itu saya komunikasi dengan pihak kepolisian, bagaimana nanti SOP-nya di lapangan, makanya masih ada waktu 2-3 bulan ke belakang ya. Nanti nobar mungkin juga Pak Hendro tidak bisa, kan TV juga sampai setiap rumah ada lah gitu ya. SOP protokol kesehatan juga akan dilanjutkan. Lanjut. Tentunya harus bergulir liga ini seperti yang lainnya. Apa kata dunia? Sementara yang lain sudah jalan, Indonesia kok cicing aja, katanya diem aja. Jadi pasti diketawain ya. Tentunya kalau kita menunggu COVID selesai sampai kapan kita belum tahu. Sampai sekarang juga vaksinnya belum kita temukan. Lanjut. Kompetisi liga harus bergulir karena penting, rekan-rekan sekalian. Karena timnas kita juga akan berlaga baik di AFC maupun di Piala Dunia tahun depan. Tentunya mereka bermain di masing-masing klub. Beda TC dengan kompetisi. Kalau TC itu latihan. Gregetnya, atmosfernya tidak seperti kalau sedang main bertanding di kompetisi. Sehingga saya butuhkan itu, mohon dukungan. Tentunya ini menjadikan nanti selain memang ke timnas, akan mendukung juga mungkin melihatnya ekonomi nasional. Gimana tentunya saya sampaikan di atas tadi, bahwa dengan adanya kompetisi bergulir kembali, maka akan hidup kembali beberapa akomodasi yang ada di tempat-tempat liga itu berlangsung, kemudian transportasi sesuai dengan COVID protokol kesehatan, kemudian juga akomodasi, transportasi, kemudian gaji pelatih tentunya akan meningkat, tidak 20%, berarti ada daya beli kembali yang seperti awal semula. Pelatih dan pemain dia menginginkan kompetisi jalan, ya, karena mereka pun kesian juga, tidak ada pemasukan kalau mereka tidak ada kompetisi. Yang lain-lain tentu akan berkait ya, berkaitan dengan ekonomi nasional. Itu yang mungkin menjadi analisa kami. Jadi saya sampaikan tadi pelatih, kemudian komponen lain ya, sponsor juga, sponsor sudah nunggu. Karena mereka bisa nonton di TV-TV. Sekarang orang haus hiburan. Pasti kalau sudah ada Liga Indonesia, Bundesliga nggak ditonton lagi tuh Pak Duta Besar. Karena memang orang Indonesia paling cinta kepada Liga Indonesia-nya gitu kira-kira ya. Demikian rekan-rekan sekalian, yang terakhir masih ada. Oh ya, perhotelan, oke ya. Demikian paparan singkat saya, terima kasih. Saya mohon dukungan rekan-rekan seluruh penggiat sepak bola yang saya cintai. Saya tidak sempurna, Iwan tidak sempurna. Saya manusia banyak kekurangan, namun koridor saya ingin memajukan sepak bola. Mohon dukungan, mohon doanya. Tentu tidak mudah. Ya, kerikil-kerikil tajam ada di depan saya yang akan membuat PSSI tidak maju banyak untuk kepentingan perorangan. Tapi nggak ada urusan sama saya. Saya akan maju terus sampai titik dalam penghabisannya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.